Setelah lulus kuliah, aku bergabung dengan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang kontraktor sesuai dengan jurusanku waktu kuliah. Meski perusahaan keluarga, nyatanya aku hanya jadi karyawan biasa. Semua itu memang karena ayah selaku pemilik ingin agar aku belajar dari bawah bagaimana cara dan strategi dalam menjalankan pekerjaan yang bukan cuma teori, melainkan langsung di lapangan. Kini aku sedang menangani sebuah proyek pembangunan sebuah gedung yang nantinya akan dijadikan pabrik garmen. Terletak di sebuah desa yang berjarak sekitar 30 menit dari kabupaten atau kota. Nantinya akulah yang akan bertanggung jawab penuh dengan proyek ini. Jadi selama proses pengerjaan, aku selalu hadir di lokasi guna menjamin semua sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Di awal-awal pembangunan, aku masih kebingungan mencari tempat tinggal sementara selama pengerjaan proyek tersebut. Meski dari perusahaan menyiapkan tempat, tapi lokasinya di kabupaten, jadi membuatku malas. Aku ingin tinggal di desa ini saja, supaya tak capek bolak-balik setiap hari. Berbekal informasi dari salah satu warga setempat, akhirnya aku diarahkan untuk menemui Pak RT yang kebetulan punya dua rumah. Kedatanganku ke rumah Pak RT ternyata membawa sebuah cerita yang nantinya jadi pengalaman dalam hidupku. Bagaimana tidak, waktu datang aku disambut dengan seorang wanita yang cantik dengan senyumnya yang manis. Yang ku tahu ternyata beliau adalah istri Pak RT bernama Ibu Narti. Karena kedatanganku kemari untuk bertemu Pak RT, jadi kami tak sempat mengobrol banyak. Hanya Pak RT yang menemaniku sambil mengobrol banyak hal. Singkatnya, aku diizinkan tinggal di rumah Pak RT, tapi bukan rumah utama, melainkan rumah yang di belakang. Rumah ini dibangun untuk anak tertua Pak RT, tapi karena anaknya tinggal di kota, jadi dibiarkan kosong. Letaknya juga sangat kusuka, berbatasan dengan sungai, serta area persawahan warga. Sudah seperti villa menurutku. Tapi yang membuatku lebih suka tentu dengan adanya Bu Narti yang setiap hari bisa bertemu. Entah mengapa, baru pertama bertemu dengan beliau, aku sudah merasa ada perasaan tersendiri. Mungkin ini yang dinamakan cinta pandangan pertama. Sejujurnya, aku juga sangat kagum dengan beliau. Setelah tinggal di sini beberapa hari, baru ku tahu ternyata Bu Narti ini istri kedua Pak RT. Karena istri pertamanya sudah meninggal akibat sakit keras setahun yang lalu, dan Bu Narti baru 5 bulan jadi Bu RT. Wajahnya yang ayu khas wanita desa, ditambah senyum manis dari bibirnya, membuatku sering terbayang wajah Bu RT ini. Apalagi usianya juga baru 38 tahun, selisih 17 tahun dari Pak RT. Setiap pagi aku selalu bertemu Bu RT. Kalau tak sedang nyapu,
biasanya sedang menjemur pakaian. Tentu sebagai pendatang aku selalu menyapanya untuk mengakrabkan diri supaya suasana lebih hangat. Pagi ini sebelum berangkat, aku duduk sebentar di teras sambil memainkan HP. Tak berselang lama muncul Bu RT membawa bak berisi pakaian untuk dijemur. "Pagi Bu RT, rajin sekali jam segini sudah mencuci," ucapku. "Iya nih Pak Anton, soalnya nanti mau bantu Bapak di sawah tanam padi," kata Bu RT sambil tersenyum. Rasanya senyuman Bu RT menjadi penyemangatku pagi ini. "Pak Anton belum berangkat?" tanya beliau. "Sebentar lagi Bu, nanggung masih nyaman," jawabku. Aku masih asik menikmati pemandangan indah pagi ini dan belum ingin beranjak pergi. Sedang Bu RT juga masih sibuk menjemur satu persatu pakaiannya. Pagi ini Bu RT mengenakan daster layaknya ibu-ibu pada umumnya, tapi kelihatan cantik berseri-seri. Dengan telaten dia mengerjakan pekerjaannya sampai selesai. "Mari Pak Anto, saya duluan," ucap Bu RT mengagetkan lamunanku. "Oh iya Bu, silahkan. Saya juga mau siap-siap," jawabku. Setelah Bu Narti masuk, aku juga masuk rumah untuk bersiap berangkat ke proyek. Karena jarak dekat, jadi cukup jalan kaki. 5 menit sudah sampai di lokasi. Tentu aku harus melewati sampai rumah Bu RT dan jemuran untuk keluar ke jalan. Sambil melangkah pelan, ku perhatikan ternyata Bu Narti masih berjiwa muda dan suka sekali dengan keindahan. Aku hanya menebak setelah tahu bentuk serta model dari yang tadi dia gantung. Seandainya aku punya kesempatan buat merasakan keindahan secara menyeluruh, alangkah bahagianya, batinku dalam hati. "Pak Anton mau berangkat," ucap Bu RT. Tanpa kusadari, ternyata sudah berjalan sampai di depan rumahnya. "Iya nih Bu, sudah waktunya." "Bu RT sendiri mau kemana? Kok bawa bakul sama teko?" tanya aku. "Ini Pak, mau ngantar sarapan buat yang kerja di sawah." "Mari saya duluan Pak Anton." Aku hanya mengangguk sambil melihat kepergian Bu RT dengan bakul yang ia gendong. Rasanya ada yang timbul menembus pelapis. Ketika kembali sadar, aku langsung ke proyek kerja seperti biasanya. Karena sudah masuk musim penghujan, pekerjaan ini agak terlambat. Tapi mudah-mudahan tak melebihi batas waktu yang ditentukan. Ini adalah tender pertamaku, jadi semaksimal mungkin harus baik sesuai dengan kesepakatan. Mungkin nantinya kalau terus terkendala hujan, aku akan minta tambahan waktu karena ini di luar prediksi. Siang ini, aku menemui pemilik proyek guna melobi tambahan waktu terkait kendala cuaca yang terjadi. Dan hasilnya, aku diberi tambahan waktu sedikit, tapi spek tetap harus sama. Waktu pulang kembali, aku melewati rumah Pak RT yang nampak sepi. Mungkin mereka sedang istirahat karena di luar gerimis. Sampai di rumah, aku langsung mandi. Rasanya badanku begitu lengket oleh keringat.
Baru beberapa guyuran terdengar suara pintu diketuk. Lalu terdengar suara Bu RT memanggil nama aku. Berbekal handuk aku keluar menemui beliau. Takut ada yang penting, karena tak biasa Bu RT bertamu malam-malam. Pak Anton sedang mandi. Maaf kalau saya ganggu, ucap Bu RT terlihat malu-malu. Mungkin karena hanya pakai handuk yang kulilit. Soalnya baju gantiku di kamar. Ribet kalau harus ganti dulu. Gak apa-apa Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya aku. Tak langsung dijawab, malah memandang yang lain. Dan tentu aku tahu dari sorot matanya yang tampak takjub tak ingin lepas meski aku ada di depannya. Bu RT kenapa? Tanyaku lagi. Gak apa-apa Pak Anton, mungkin cuma kecapean saja, jawab Bu RT tampak gugup. Kayaknya gede, ucap Bu RT lirih, namun masih mampu ku dengar. Apanya Bu? Tanyaku sembari tersenyum. Itu hujannya tambah gede, tadi lupa gak pakai payung, kata Bu RT kini sambil menatapku. Pak Anton, ini ada sedikit gorengan pisang sama ubi buat Pak Anton, ucap Bu RT sambil menyodorkan gorengan itu. Wah makasih loh Bu, jadi repot-repot, kata aku. Nggak repot kok Pak Anton, saya pulang dulu ya, ucap Bu Narti sembari melirik lagi dan tampak keheranan. Aku tak menjawab perkataan Bu RT yang sudah berjalan di bawah rintikan hujan. Padahal di sini ada payung. Sambil masuk, aku berpikir, mungkinkah kalau Bu RT masih suka hal semacam itu? Karena tadi dia tampak takjub dan bukan risih, yang berarti aku punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Kembali aku melanjutkan mandi yang tertunda sambil berandai-andai melepas semua beban dalam pikiran. Selesai mandi dan ganti baju, kini tinggal santai sambil menyantap pisang goreng dari Bu Narti tadi. Tapi sebelumnya, aku buat kopi dulu biar lebih enak. Hujan-hujan minum kopi sambil makan pisang goreng buatan Bu RT yang cantik, yang sudah mencuri hati serta membuat aku terus terbayang senyum manisnya. Namun ternyata gasnya habis, aku lupa beli. Kulihat sudah jam 9 dan di luar hujan pasti warung sudah tutup. Dengan lesu aku kembali duduk sambil melihat pisang goreng di atas piring. Teringat wajah Bu RT membuat aku ingin menemui dia. Semoga Bu RT mau memberi sedikit air panas untuk membuat kopi. Tanpa menunggu lama, ku ambil payung melangkah ke rumah Bu RT. Hujan turun semakin deras, tak menghentikanku untuk sampai di rumah Bu RT yang tampak lampu masih menyala. Berarti beliau belum tidur. Tok tok tok. Pak RT, kata aku cukup keras supaya didengar dari dalam. Tak berapa lama pintu dibuka dan muncul Bu Narti mengenakan pakaian tidur. Padahal udaranya dingin. Tapi entah kenapa Bu RT malah pakai baju tidur yang terlihat halus dan tipis. Pak Anton, ada apa? Kata Bu RT.
Ini Bu, kalau boleh saya minta air panas sedikit. Mau buat kopi tapi ternyata gasnya habis, ucapku sambil menenangkan diri. Baru pertama melihat Bu RT dengan kondisi seperti ini. Boleh Pak, mari masuk. Saya buatin di sini saja sekalian, ucap Bu RT yang jelas tak kutolak. Langsung mengikuti beliau masuk menunggu di ruang tamu. Tampak sepi, tak terlihat Pak RT yang entah kemana. Silahkan Pak Anton, kopinya, ucap Bu Narti meletakkan secangkir kopi di atas meja di depanku. Sekilas ada yang indah tertangkap mata, meski terlihat samar, namun cukup menggugah jiwa. Terima kasih Bu, saya jadi ngerepotin Ibu terus, ucapku. Repot apa sih Pak Anton? Saya malah seneng. Sejak ada Pak Anton di rumah belakang, jadi ada yang ngurus. Sayang kalau kosong, kata Bu Narti yang kini duduk di sebelahku. Aku hanya tersenyum mendengarnya sambil minum kopi dan pisang goreng. Kami terlihat obrolan cukup lama, tapi sejak tadi tak kulihat Pak RT yang mungkin sudah tidur setelah capek seharian kerja di sawah. Maaf loh Bu, saya jadi ganggu istirahat Bu RT. Pasti Bapak juga sudah tidur, gak kelihatan, ucapku. Gak masalah Pak Anton, malah saya lagi nunggu Bapak pulang dari rapat warga. Biasa kalau masuk musim tanam, jawabnya. Mendengar jawaban Bu RT, hatiku bersorak gembira. Wah, kesempatan dong Bu, ucapku tersenyum. Kesempatan gimana Pak Anton? Tanya Bu RT heran. Tak ingin kehilangan momen penting, kuungkapkan isi hati selama ini. Saya tulus dari hati dan tak ingin mengecewakan Bu RT, kataku lirih sembari memandang beliau yang nampak tak percaya. Kurasa nafas Bu RT tak beraturan dan berat hingga ku pegang wajahnya supaya beliau tenang. Sadar tak punya banyak waktu, ku ajak Bu RT untuk mengerjakan proyek kecil yang bisa dikerjakan bersama. Bu RT tak menolak, jadi langsung saja ku bimbing beliau untuk mulai dari tahap paling awal. Hujan yang begitu deras tak menghentikan langkah kami, malah membuat Bu Narti semakin semangat, seolah menemukan apa yang ia cari selama ini, dan aku hanya bisa menyanggupi. Karena sudah merasa cukup, aku pamit pulang, yang kebetulan hujan juga sudah sedikit reda. Sebelum pulang, aku dan Bu RT membuat perjanjian kerjasama untuk melanjutkan proyek bersama lagi. Dengan kesiapan Bu RT sekarang, aku jadi menangani 2 proyek selama di desa. Siangnya aku mengawasi proyek pembuatan gedung, dan malamnya masih harus mengerjakan proyek pelebaran parit sawah. Bu RT lah yang memberikan aku tender untuk parit sawah, yang katanya supaya aliran lebih lancar dan tak mengganggu. Tapi jelas tujuanku hanya untuk membantu beliau selama di sini. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.